Halo, apa kabar sahabat Energi? Kembali lagi bersama saya Mia Dharma dalam ruang tamu Mia. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dress to win atau bagaimana berbusana atau berpenampilan untuk memenangkan persepsi yang positif. Dan kali ini saya tidak hadir sendirian, tetapi saya mengajak rekan saya, teman saya yang luar biasa baiknya, Ibu Ike Harjono, yaitu seorang yang berpengalaman selama 30 tahun dalam dunia sekretaris, dan akhir-akhir ini beliau berbagi dalam ilmu-ilmu mengenai soft skill, keterampilan berkomunikasi, berpenampilan, profesional, dan leadership. Tunggu apa lagi? Kita undang Ibu Ike Harjono. Halo, apa kabar sahabat Energi? Telah hadir di tengah-tengah kita Mbak Ike Harjono. Apa kabar, Mbak? Baik, Mbak Mia. Cerah ceria bajunya. Seperti harapan dan kepalsuan. Gak apa-apa. Emang itu kenyataan. Oh, ya. Tapi Mbak Ike adalah seorang yang tadi saya bilang berpengalaman di dunia sekretaris selama 30 tahun. Itu luar biasa loh, Mbak. Iya dong, 30 tahun. Jadi nggak bisa lihat umur ya. Kan baru 32 kan umurnya. Jadi 2 tahun udah jadi sekretaris. Itu gimana, Mbak? Pengalaman sebagai sekretaris selama lebih dari 30 tahun dan jadi sekretarisnya orang nomor 1 di perusahaan. Nah, denger-denger nih ya sahabat Energi, pencapaian itu dicapai dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ibaratnya baru berapa bulan? Baru masuk berapa bulan, baru lulus. Terus pertanyaannya belum selesai. Oh iya, terus kan dengar-dengar nih langsung dapat posisi yang cukup penting dong, jadi sekretarisnya direktur, gitu kan, orang yang istilahnya tinggi lah jabatannya dalam sebuah perusahaan. Nah itu pakai dukun atau gimana tuh, Mbak? Dukun waktu itu mahal ya, jadi nggak bisa, karena baru lulus kuliah juga kan. Nggak mampu ya kan, jadi nggak pakai dukun, Mbak Mi. Alhamdulillah nggak pakai dukun. Ya. Tapi strateginya pasti ada dong. Strateginya sebenarnya nggak sengaja. Jadi gini, menurut pada waktu itu kan baru mulai seminggu kerja ya, seminggu kerja masih jadi junior lah kan, baru lulus. Di sebelahnya ada yang senior kan, mejanya jajar gitu kan. Kalau ruang director itu kan pasti spesial dong, khusus ya pakai hanya banyak, jadi khusus banget ya. Khusus gitu ya. Udah gitu. Nah, tapi nih si ibu yang senior sebelah aku ini memang rencananya mungkin kayak dia mau pensiun, jadi dia lebih banyak duduk aja di meja gitu kan. Nah, tapi ternyata nih, long story short ya, aku seminggu kemudian itu ditawarin langsung, dipanggil HR, ditawarin langsung untuk sanggup nggak, bisa nggak untuk assist gantiin ibu ini. Nggak gantiin juga, nggak diomongin kayak gitu juga. Tapi ditawarin untuk direct assist si Pak CEO, Pak orang nomor 1 gitu. Kan kalau aku orangnya mauan aja ya, saya kan anaknya mauan ya. Jadi aku mau aja dulu, cuman aku kemudian aku udah bilang mau, jadi hari-hari itu kemudian berganti langsung nih. Jadi yang nge-arrange meeting apa segala macam aku, tapi tentunya didampingi orang namanya baru mulai kerja kan. Tapi usut punya usut kan, aku pengen tahu dong, anak kecil, anak kemarin sore baru lulus, terus kok tiba-tiba bisa baru seminggu kerja, belum probation, kok bisa langsung udah di assign untuk assist si Pak nomor 1 itu. Ternyata aku dapat info yang bisa dipercaya. Oke, pasti ya. Penting itu. Oh, bener, kalau info nggak dipercaya banyak. Artinya mereka tuh bilang gini, karena terlihat aku tuh menurut mereka berpenampilan doang nih, nggak ngapa-ngapain. Berpenampilan selayaknya seharusnya seorang yang assist orang nomor 1. Nah, gitu loh. Nggak sengaja loh. Padahal nggak sengaja.
Jadi ternyata berpenampilan doang, nggak mesti, dulu kan belum pinter juga ya pakai mesin fax juga, baru belajar. Ini mesin fax atau kalkulator, belum tahu bedanya kan, baru lulus. Bikin boro-boro, bikin slide yang presentasi cakep-cakep gitu, enggak. Cuma emang dari penampilan. Gitu Mami, ternyata tolong start dong aku dong, ya kan. Bener. Nggak nyampe 2 minggu, tiba-tiba udah dipercaya hanya dengan karena berpenampilan, coba tuh. Jika di antara Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ingin mengembangkan diri di area personality, komunikasi, dan leadership, kami Inergy siap membantu Anda dalam mengembangkan setiap area personality, komunikasi, dan leadership dalam bentuk in-house training, public class, workshop, dan coaching, serta video learning yang dapat dipelajari dan bisa dilihat secara mandiri di rumah atau di mana saja Bapak Ibu berada. Jangan lupa segera hubungi kami, Inergy Personality and Communication. Nah, sahabat Inergy, berarti benar ya, dulu beberapa tahun yang lalu kita ada, mungkin pernah tahu iklan yang punya slogan seperti ini, kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah aku. Terserah Anda dong ya. Nah, artinya penampilan seseorang tuh ternyata penting juga untuk membuat orang percaya, betul nggak, Pak? Betul, percaya berarti orang belum pinter baru seminggu, baru ya kan? seminggu, belum ada membuktikan apa-apa kan? Boro-boro membuktikan orang ngetepin apa-apa juga masih belum bisa, ya kan? Tapi ya itu karena dilihatnya berpenampilan cukup bisa dipercaya, kemudian kalau menghandle orang-orang penting cukup representatif gitu ya. Jadinya ya dapat, tadi aku mau ngomong ini, dapat yang namanya Mbak Mi blind trust. Nah, blind trust. Kan blind dong, artinya kan orang baru seminggu belum terlalu tahu, kerjanya juga mungkin belum sepinter si yang senior. Trustnya cuma karena berpenampilan aja dulu gitu, berarti bisa. Tapi kenapa sih Mbak Ike mau waktu itu berpakaian yang rapi, mungkin padahal sementara nggak tahu yang lain, teman-teman kantor yang lain apakah serapi Mbak Ike atau biasa-biasa aja? Nah, kalau tanya Mbak Mia nih, jawaban jujur ya, kalau mau tanya kenapa berpakaian rapi, mungkin karena aku itu ada yang aku lihat terus, jadi my role model nih ceritanya. Aku tuh selalu lihat ibuku, ya kan. Ibuku tuh pergi pagi-pagi tuh udah wes rapi, karena kan dia juga pekerja ya. Jadi dari aku kecil tuh ngelihat sosok yang perempuan pagi-pagi udah rapi. Pergi nggak pergi, terus dia kalau bilang mau kemana sih Mam? Nggak kemana-mana, kok dandan buat diri sendiri ya, gitu. Betul. Emang bener, jadi aku memang mungkin separuh terinspirasi oleh ngelihat ibuku kayak gitu, dan memang kalau berpakaian nggak rapi tuh kayak nggak nyaman aja. Mami kan gitu juga kan sama kan? Aku kan belajar dari Mami ya. Jadi benar ya, when you look good, you feel good about yourself. I feel good. Ya, itu benar. When you look good, you will feel good about yourself. Ya, itu benar. Nah, jadi orang lain kalau kita udah feel good, orang lain juga feel good juga kan? Mungkin itu ya yang sehingga ibu HR itu kemudian manggil, kasih kepercayaan. Kenapa aku ngambil, kenapa aku mau waktu itu kan Mami pertanyaannya gitu. Karena pertama emang aku orangnya suka challenge. Ya kan? Nggak bisa di-challenge nih. Nggak bisa, ya. Kenapa aku nggak bisa? Kan kesempatan udah depan mata dong. Betul. Sayang dong kalau udah lagian siapa tahu kalau menolak jadinya orang nanti gimana? Kalau menolak mungkin orang jadinya persepsinya beda. Pokoknya aku orangnya ambil aja dulu gitu. Abis itu tapi belajar, Mami. Betul, itu penting. Jadi nggak cuman berhenti di, bagus nih, keren nih gitu penampilannya, tapi ya kita sebagai individu terus belajar terus ya. Mau membuat diri sendiri maju gitu intinya. Iya, jadi tanggung jawab kan, udah dikasih kesempatan, ambil ya tanggung jawab, belajar lah gitu. Tapi selain tadi karena mengidolakan ibu yang selalu berpenampilan rapi, mau pergi atau nggak pergi tetap ya. Tapi secara pribadi Mbak Ike dapat efeknya nggak sih kalau berpenampilan rapi atau berpakaian rapi gitu? Dapat efek pribadi nggak? Dapat ya, tadi itu selalu feel good, selalu pede. Terus juga kalau misalnya nggak sengaja misalnya di perjalanan pulang kantor, di lift lah misalnya, ketemu orang lain, ketemu orang yang udah lama kita nggak ketemu kan, ntar nggak
nggak dibilang kok sekarang Ike kayak gitu sih jelek banget gitu ya, tapi pokoknya selalu ready gitu dalam segala situasi, bener nggak? Jadi kalau kita udah percaya diri, rapi terus sesuai sama situasi ya kan, jadi pede lah mau ngapain aja gitu. Mami gitu juga kan? Setuju, benar. Tapi kan sekarang kalau kita lihat nih banyak perusahaan, banyak kantor yang sudah memberlakukan apa istilahnya? Dress down atau casual lah ya. Nah itu ada pandangan nggak dari Mbak Ike? Ada, gini, kalau dress down itu kan mungkin industri ya, kan kalau industri beda-beda. Kalau menurut aku ya, Mbak Mi, misalnya kalau kerja di hotel, nggak bisa dong dress down misalnya di resepsionis. Ya mungkin ada hotel-hotel kayak di daerah kayak di Bali kan, orang-orangnya kan casual ya. Mau di Bali malah pakai yang rapi-rapi malah mungkin aneh. Tapi kalau industrinya yang serius-serius gitu sih kayaknya masih tetap berlaku orang berpakaian formal deh. Nah, kalau yang dress down ya dress down dalam arti sopan menurut aku ya. Mbak Mi lebih pinter tapi enggak dong. Ini kan berdasarkan pengalaman. Kalau dari pengalaman nih, misalnya gini, dress down misalnya pakai celana jeans, tapi kayaknya aku udah pernah bilang jangan yang sobek-sobek gitu. Pakai kaos jangan yang bolong-bolong, atau mau pakai kaos buat cowok-cowok pakai kerah yang kayak gitulah. Jadi tetap representatif lah ya. Dress down boleh tapi tetap terlihat profesional, intinya gitu. Gitu, Mami. Wow. Tapi sekarang tuh kalau dibilang sekretaris tuh apakah dunia sekretaris tuh masih sama nggak sih Mbak sama yang dulu? Nah, sekarang ini ya beda sih, beda banget. Kalau zaman dulu itu, apalagi kan sekarang pandemi ini udah 2 tahun. Kalau sekretaris zaman sekarang menurut aku itu kayaknya harus lebih melek teknologi deh. Ya kan, bener nggak? Walaupun hari-hari kalau kalau sekretaris level atas itu menurut aku pasti ada privilege untuk harus tetap datang ke kantor, ya kan? Tapi kalau misalnya pun hanya kebanyakan untuk online atau hanya meeting di rumah, tetap aja berpenampilan tetap harus enak dilihat dong. Tadi pertanyaannya berubah apa enggak ya? Nah, dunianya berubah nggak? Kalau atau dulu tuh harus formal banget pakaiannya, atau sekarang tuh udah nggak harus kan gitu. Formal, three pieces, ininya tinggi, terus udah gitu pakai sepatu yang sekarang 3 pieces tapi bisa pakai sepatu sneakers kan, boleh dong gitu. Itu doang. Terus kalau dari segi skills mungkin kok sekarang harus lebih melek teknologi gitu. Nggak boleh gaptek. Nanya lah sama yang nggak bisa. Yang nggak bisa. Makin nggak bisa dong. Sama yang lebih pintar gitu. Maksudnya. Benar-benar. Wow. Ada pesan nggak Mbak? Ini kan banyak anak muda. Pesan apa? Nasi goreng? Sama anak muda ya. Anak-anak muda mungkin sahabat Energi yang istilahnya baru lulus kuliah, mau masuk ke dunia pekerjaan gitu ya. Dalam hal berpenampilan khususnya. Ada pesan nggak? Pesan nasi goreng tadi sama pesannya apa? Pesannya kayaknya kita harus menghargai, supaya kita dihargai orang, kita harus tetap berpenampilan yang sopan dan rapi sih menurut aku. Karena sebenarnya berpenampilan rapi itu adalah bentuk menghargai diri sendiri ya. Menghargai diri sendiri, benar. Gitu, when you look good, you feel good about yourself. Iya, sama kalau misalnya anak muda, ya lihat situasi lah gitu kan. Lihat situasi, kalau mau ke kantor ya agak sopan. Ya pokoknya ini deh adjusting lah gitu. Mesti lihat itu tadi ya, industrinya, kantornya tuh industri apa, kemudian mungkin juga bisa lihat sekitarnya, penampilannya seperti apa, istilahnya lihat harus sekitar. Terus lihat schedule juga, misalnya emang hari ini nggak ketemu siapa-siapa, ya udah boleh dress down ya. Kalau misalnya ada mau meeting sama orang, mau ketemu bos, ketemu kantor pusat di regional office misalnya, ya berpakaianlah misalnya casual ya dipakein jas nih kayak Mbak Mia gini. Gitu, pinter-pinter aja. Kan anak muda tuh sekarang gampang loh, tinggal lihat YouTube. Pokoknya asal rajin tuh semua ada lah. Referensinya banyak ya sebenarnya. Kalau aku zaman dulu referensi susah. Ibu doang ya. Sama majalah. Sama majalah Femina gitu-gitu ya. Iya dong. Bener dong. Aduh. Tapi luar biasa loh, ini 30 tahun tuh waktu yang nggak sebentar loh Mbak Ike jadi sekretaris. Iya tuh bener 30 tahun. Tapi kan itu Mbak,
tadi itu colongan pertama itu loh berpengaruh banget. Benar-benar. Nggak harus, jadi waktunya aku dapat colong start cuman gara-gara berpenampilan menarik. Dan kalau udah ada referensi jadi secretary C-level ya, ya udah terus kan. Jadi nggak mulai terlalu dari bawah banget. Itu aja sih yang membuat aku yang tadi sesuai topik nih, dress to win. Aku kan jadinya menang kan, melawan waktu. Bener, jadi nyolong start itu tadi. Iya. Jadi hanya prosesnya lebih cepet lah daripada mungkin yang teman-teman yang masuknya sama. Iya, lebih beruntung hanya karena dengan berpenampilan berpenampilan rapi dan sopan dan baik gitu. Ya betul, tapi nggak berhenti di situ ya sahabat energi, tetap harus membekali diri, memperlengkapi diri dengan skill-skill yang memang dibutuhkan. Wow, luar biasa pembicaraan kita hari ini, dan saya berharap sahabat energi mendapatkan banyak manfaat, bahwa penampilan seseorang itu sebenarnya adalah bentuk dari diri kita, menghargai diri kita sendiri supaya kita juga dihargai orang lain dan mendapatkan kepercayaan orang lain. Sampai ketemu lagi di ruang tamu Mia berikutnya. Dah. Bye.